Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, untuk kesekian kali teriakan maling bernada provokasi memakan korban. Lutfi Erlangga Hafiz, remaja 17 tahun di Bekasi, harus kehilangan nyawa usai dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok remaja sepantarannya secara keji. Mengapa bisa remaja belasan tahun berbuat sekeji itu? Dini hari 6 Februari 2022, Lutfi Erlangga Hafiz seperti menjemput suratan takdirnya. Bermula dari usaha Lutfi mencari kucingnya yang hilang, remaja 17 tahun ini justru diteriaki maling oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab. Akibatnya fatal. Lutfi kemudian dikeroyok dan dibacok. Lutfi pun mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian di Taman Harapan Mulia Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari saat korban sedang mencari hewan peliharaannya, yaitu kucing, di kolong mobil yang sedang terparkir di depan ruko saudara FH, salah satu tersangka. Kemudian oleh saudara FH ditanya, sedang apa? Kemudian dijawab, sedang mencari kucing. Nah, kemudian oleh tersangka diamati si korban ini mencari, dan tiba-tiba si korban ini meninggalkan lokasi pencarian dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dengan menurut pengakuan tersangka secara terburu-buru. Nah, saat itu salah satu tersangka ini melakukan teriakan provokasi maling. Bapak polisi bertanya, "Bapak mau lihat?" Saya jawab, "Iya." "Bapak kuat?" Saya jawab, "Kuat." Akhirnya saya dibawa menuju ke kantong mayat dibuka, saya melihat wajah anak saya sudah berlumuran darah. Rambutnya, tangannya, bajunya. Kemudian saya bertanya kepada Bapak polisi, luka ada di bagian mana saja? Dijawab sama Bapak polisi bahwa luka ada di bagian kepala, belakang, kena sabetan senjata tajam, dan di punggung kena bacokan celurit. Udah, dari situ saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya sudah melihat kondisi anak saya sudah tidak bernyawa. Langkah gesit polisi berhasil meringkus 4 dari 6 pelaku. Umur pelaku hampir sepantara dengan usia Lutfi. Inisialnya AB 21 tahun, RF 19 tahun, FH 19 tahun, dan IA 17 tahun. Usia IA yang masih di bawah umur tidak disertakan dalam rilis polisi tersebut. Pemeriksaan mendalam mengungkapkan 3 dari 4 tersangka itu di bawah pengaruh narkotika jenis sabu. Sedangkan 1 tersangka lain terpengaruh minuman keras jenis anggur merah. Selain dalam pengaruh narkoba dan alkohol, sebelum mengeroyok Lutfi, para tersangka itu sedang bersiap tawuran di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada saat itu kebetulan membawa senjata tajam ini, karena memang mereka berencana akan melakukan aksi tawuran. Karena mendengar teriakan provokasi dari salah satu tersangka maling itu, mereka menghadang tanpa banyak bertanya. Ini langsung melakukan pengeroyokan, pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tidak pernah curhat bahwa ada musuh, dan tidak pernah terdengar juga dia punya musuh. Tidak pernah juga terdengar bahwa dia berantem dengan teman sekolah atau teman alumni SMP. Tidak pernah. Yang saya tahu dia orangnya bergaul dan berhubungan baik
dengan teman SMP, dengan teman SMA, saya yakin anak saya tidak punya musuh. Sementara itu, dua pelaku berinisial MAM dan A kini berstatus daftar pencarian orang alias buron. Kasus penganiayaan yang menewaskan Lutfi terdengar miris. Bagaimana remaja belasan tahun tersebut seakan akrab dengan laku kriminal dan abai dengan akal sehat. Celakanya, orang-orang tak berdosa seperti Lutfi kerap menjadi korban salah sasaran aksi kriminal mereka. Tidak ada orang terlahir menjadi seorang penjahat. Jadi mungkin dengan situasi, dengan pemberitaan, dengan informasi, medsos dan sebagainya, trending meniriaki maling ini salah satu menjadi menjadi sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak bisa membayangkan orang yang tidak berbuat apa-apa kemudian dituduh, kemudian dihakimi massa. Ini kan sesuatu yang di luar kemanusiaan kita. Dan ini menjadi potret, artinya menjadi semacam tren yang juga hidup terutama di kalangan anak muda kita. Yang sebetulnya dia tidak sampai sejauh itu bertindak. Bagaimana sekarang kontrol kita terhadap remaja kita, baik itu dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, itu sudah jauh. Jadi ketika anak-anak remaja kita ini kita lepas, kita biarkan tanpa pengawasan dari kita, ini sangat membahayakan perkembangan generasi muda kita ke depan. Anak-anak remaja itu punya satu prinsip, kalaupun dia bersalah, dia tidak berhak disalahkan. Yang salah itu orang lain. Yang salah itu anak itu. Ngapain dia ketika ditanya nggak menjawab? Ngapain dia di bawah mobil orang gitu. Jadi anak itu cenderung dia ketika dia melakukan kesalahan sekalipun, dia tetap akan membenarkan perilaku yang dia lakukan. Almarhum ini anak yang soleh, sholat 5 waktu dia, saya tahu, saya saksikan dia sholat 5 waktu. Dan terkadang saya dapat laporan dari nenek yang tidur sama almarhum ini, dia kadang sholat malam, kata nenek. Kemudian beliau ini anak yang penurut, patuh pada orang tua, patuh pada guru. Semua guru bersaksi, guru SD, SMP, SMA ketika datang kemari mereka semua bersaksi. Bahkan ketua yayasan SMP Mentari pun bersaksi. Ya, Angga orang baik. Lutfi Erlangga Hafidz telah tiada. Kini pun keluarganya hanya dapat berharap hukum benar-benar ditegakkan agar kasus serupa tak terulang. Harapan kami para pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatannya. Ya, kalau kita kembalikan lagi pada saat tahlilan hari ketiga itu Habib menyampaikan bahwa dalam hukum Islam ada namanya hukum qisas, membunuh hukumannya pancung. Tapi kembali lagi, ini kita negara hukum, kami taat, kami patuh, kami percayakan proses hukum. Harapan kami tetap hukuman yang seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatan yang